jam. Maksudnya kalau malamnya panjang di hujan, di musim hujan hanya 1 jam, lebih banyak dari musim ini. Biasa enggak juga, lebih dari 1 jam lebih. Bayangin aja coba, kalau musim dingin itu di Gaza itu kan asarnya aja jam 4 lewat sekian, itu udah asar, udah maghrib, udah azan maghrib ya kan. Jam 4 itu udah azan maghrib. Ntar subuhnya itu jam 7, jam setengah 7 subuhnya. Jadi panjang banget. Kalau lagi musim dingin di Gaza itu kita tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, masih juga malam, nggak pagi-pagi ya. Makanya kalau di sini kan nggak, kalau di sini tuh nggak ada musim dingin, artinya musim hujan pun di sini malamnya tetap pendek gitu loh ya. Saya mau tanya hanya satu pertanyaan yang terakhir. Maaf, saya tidak maksud saya jauh. Kan Anda sudah lihat orang Indonesia dan orang Palestina. Iya. Apakah menurut Anda orang Indonesia terlambat atau tidak? Terlambat dalam apa? Dalam hal apa? Terlambat di dalam ilmu, terlambat di dalam dunia, maksud aku, di dalam dunia gitu. Dalam dunia terlambat, maksudnya terlambatnya mutakhir. Ya, maksud aku orang Gaza lebih maju, maksud aku. Oh iya, jadi itu ya. Memang gini, kalau itu bukan masalah maju atau belakang, bukan. Itu masalah tradisi. Itu masalah adat, ya, masalah adat. Jadi gini, memang orang-orang Gaza ini pola hidupnya, gaya hidupnya, namat al-hayat di Gaza qarib ila namat al-hayat al-Urubiyyin. Betul, oke. Fi libasihim, ya, dalam bajunya, berpakaian, kemudian juga makanannya juga kan, kemudian juga bahkan gaya pernikahannya pun itu sudah banyak terdampak oleh orang-orang Eropa. Itu Gaza itu ya. Nah, kalau bicara misalnya bicara tentang misalnya apa istilahnya itu civilization, peradaban ya, hadara, Indonesia ini enggak lebih terlambat peradabannya, enggak. Cuman Indonesia ini biasanya orang sudah nyaman dengan gaya hidupnya ya. Jadi kalau di Gaza misalnya orang punya mobil mewah, sayarat hadisa, ya nih kan nas al-hadariyin, yani mi'yar al-hadara atau standar peradaban itu dilihat dari materi gitu ya. Kalau di luar sana ya, kalau di Indonesia biasa, petani punya mobil mewah itu biasa, hidup tetap seperti petani pada umumnya gitu kan. Nah, orang-orang luar Indonesia menganggap ini terbelakang, padahal enggak. Ini adalah tradisi, hadi adat wa taqalid ya. Tapi memang harus kami akui satu hal yang saya pelajari dari Gaza ini kebersihan ya, kebersihan keluarganya ya, bener ya, an-nadhafah ya. Tapi itu pun enggak semuanya gitu loh, karena saya di Gaza pun sering menemukan orang-orang Gaza ini buang sampah sembarangan, misalnya naik mobil terus buang sampah di jalan raya. Itu banyak banget itu di Gaza itu.
Tapi kalau di Indonesia tuh nggak boleh. Di Indonesia itu sebuah aib yang sangat besar. Kita naik mobil terus lempar sampah ketika di mobilnya. Saya setuju sama kamu. Iya. Tapi orang Indonesia juga banyak yang buang sampah di kali gitu ya. Itu juga salah juga. Banyak buang sampah di pinggir jalan. Itu juga banyak juga. Ya tapi tetap nih, ini yang saya pelajari. Orang Gaza ini meskipun kondisi sulit, tapi mereka selalu mengedepankan kebersihan personal ya di dalam rumah. Betul. Misalnya di Gaza ini semiskin-miskinnya orang, satu orang keluarga itu kalau WC toilet itu harus ada sendalnya. Betul. Gitu kan? Di sini orang kaya pun biasanya rumahnya nggak ada sendalnya, apa di toilet itu nggak ada sendal gitu loh. Emang ini sih sebetulnya ini tidak ada kaitan dengan kebersihannya, tapi lebih kehati-hatian gitu loh, lebih kehati-hatian. Nah, makanya saya juga sekarang jadi terbiasa. Saya di Indonesia ini kamar mandi saya harus ada sendalnya biar lebih hati-hati, tidak terkena tidak pindah ke semua rumah. Iya, karena najasahnya itu gitu ya. Ya, saya setuju sama kamu sama ini. Oke, saya setuju. Buat tentang sampah yang orang yang keluar dari mobil. Tapi di sini saya lihat rumah makan kotor, di sana tidak ada di Palestina, di Gaza. Itu yang saya bilang kebersihan, ya kan? Iya. Itulah. Banyak. Di rumah makan bisa saya lihat tikus. Di sana tidak mungkin saya lihat tikus di rumah makan. Nah, kalau masalah tikus, karena memang sistem sanitasi kita beda, ya. Kan ini nizam Bukan nizam itu kebersihan orang, tempat orang. Itu nizam. Iya. Iya gini, ntar dulu ya. Pertama, memang habitat Indonesia ini itu habitat yang sangat terbuka, ya. Okay. Nah, ketika saya bilang sistem sanitasi, saya bisa bayangin aja coba, kalau musim dingin itu di Gaza itu kan asarnya aja jam 4 lewat sekian, itu udah asar, udah maghrib, udah azan maghrib ya kan. Jam 4 sekarang tuh udah azan maghrib. Ntar subuhnya itu jam 7, jam setengah 7 subuhnya. Jadi panjang banget. Kalau lagi musim dingin di Gaza itu kita tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, masih juga malam, nggak pagi-pagi ya. Makanya kalau di sini kan nggak, kalau di sini tuh nggak ada musim dingin. Artinya musim hujan pun di sini malamnya tetap pendek gitu loh ya. Saya mau tanya hanya satu pertanyaan yang terakhir. Maaf, saya tidak maksud saya jauh. Kan Anda sudah lihat orang Indonesia dan orang Palestina. Ya. Apakah menurut Anda orang Indonesia terlambat atau tidak? Terlambat dalam apa? Dalam hal apa? Terlambat di dalam ilmu, terlambat di dalam Oh ya, jadi itu ya. Memang gini, kalau itu bukan masalah maju atau belakang, bukan. Itu masalah tradisi. Itu masalah adat, ya, masalah adat. Jadi gini, memang orang-orang Gaza ini pola hidupnya, gaya hidupnya, namat al-hayat di Gaza qarib ila namat al-hayat al-Urubiyin. Betul, oke. Fi libasihim, ya, dalam bajunya, berpakaian, kemudian juga makanannya juga kan, kemudian juga bahkan gaya pernikahannya pun itu sudah banyak terdampak oleh orang-orang Eropa. Itu Gaza itu misalnya apa istilahnya itu, civilization, peradaban, ya, hadara. Indonesia ini enggak lebih terlambat peradabannya, enggak. Cuman Indonesia ini biasanya orang sudah nyaman dengan gaya hidupnya. Ya. Jadi kalau di Gaza misalnya orang punya mobil mewah,
sayarat hadisah Ya. يعني كانوا هم ناس الحضريين يعني معيار الحضارة atau standar peradaban itu dilihat dari materi gitu ya kalau di luar sana ya. Kalau di Indonesia biasa petani punya mobil mewah itu biasa, hidup tetap seperti petani pada umumnya gitu kan.